Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta dan alam. Karena pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di ruangan dalam acara seminar pembelajaran. Salam dan salam tidak lupa mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Nunung Busaima selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Arif, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDIT Al-Arif. Ada anak pergi bersama ibu menuju bukit terus naik. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah hadir di acara berbagi praktek baik. Bersama kita akan hadir Ibu Sri Kustiati, Sarjana Pendidikan, yang akan berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu juga akan ada topik yang menarik bagi kita semua di dunia pendidikan, yaitu perubahan paradigma. Juga ada keyakinan kelas, motivasi perilaku, dan segitiga restitusi. Materi-materi ini adalah materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya akan sampaikan bahwa dalam acara ini nanti yang pertama adalah ada pemaparan materi oleh narasumber dan diikuti atau kita beri kesempatan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya. Kepada Ibu Sri Kustiati, Sarjana Pendidikan selaku narasumber dalam materi hari ini, kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Ibu Sri Kustiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, fun, smart, religious. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sepertinya kok hari ini itu ya tegang semuanya. Oke. Di sini saya Sri Kustiati, saya sebagai guru penggerak di angkatan 9 ini, saya akan memberikan seminar tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang budaya positif, kemudian perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk pada siang hari ini di sini sebelumnya saya akan memberikan pemaparan tentang apa yang akan saya sampaikan. Jadi di sini adalah budaya positif. Budaya positif di sini adalah menciptakan karakter atau lingkungan yang baik di sekolah. Untuk pertama, mari kita simak video seperti ini. Mari Bapak Ibu kita simak video yang saya tampilkan ini. Monggo disimak baik-baik. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर चल जाके क्या उखाड़ूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे
tadi video, mungkin video pembelajaran ya. Itu tadi biasa yang melihat sering menonton film India, jadi mungkin tadi penasaran ya, ada film India apa ya gitu. Nah, dari video pembelajaran ini tadi dari Bapak Ibu dengan melihat seperti tadi video itu, karakter atau karakter yang kebiasaan yang biasanya diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahan, menurut penjenengan itu apa yang sampai anak seperti tadi berbuat seperti itu? Mungkin maksudnya di sekolahan itu guru memberikan apa terhadap anak tadi untuk dalam peristiwa video tersebut. Monggo Bu Iza, menurut penjenengan Gus Bundi dari video itu. Oh gitu. Atau Bu Rini bisa memberikan dari video tadi, menurut penjenengan itu karakter atau yang biasanya diberikan oleh gurunya di sekolah itu seperti apa? Terima kasih waktunya. Kalau kita bersatu, insya Allah ada jalan untuk semua masalah. Terima kasih Bu Rini. Jadi kalau kita bersatu mungkin ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada lagi Bu Sari, menurut penjenengan tadi video tadi, karakter apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahannya sehingga anak tadi berbuat seperti itu? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya sesuai dengan video yang tadi dilihat bersama, pembelajaran yang dapat kita ambil kerjasama, kekompakan dalam visi yang akan dilakukan. Jadi sama-sama ingin membantu banyak orang. Jadi mari bersama-sama kompak memindahkan apa masalah yang ada di depan kita, diselesaikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Atau mungkin saya ingin pendapat dari itu apa tentang video tadi. Tadi bukan saya menanyakan karakter apa yang diberikan oleh Bapak Guru. Video yang saya tampilkan tadi menurut penjenengan itu ceritanya tentang apa? Mungkin Bu Nur? Dengan kelas 1 mungkin itu di pelajaran masalah gotong royong seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang punya pendapat lain, Bu Dewi? Mungkin gimana tentang video pembelajaran tadi? Video yang saya tampilkan tadi menurut penjenengan karakter apa yang tertanam sehingga anak tadi berbuat seperti itu? Mungkin yang biasa diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolahan itu seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya berdasarkan video tadi bisa kita pelajari bahwa setiap anak itu harus dibiasakan atau dilakukan pembiasaan untuk saling bekerja sama, bergotong royong dalam melaksanakan atau menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita sudah terbiasa untuk dilakukan pembiasaan terhadap anak-anak, maka dimanapun dia berada, dia akan cekatan dalam melakukan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, nggih, semuanya memang betul. Menurut penjenengan tadi pandangan seperti apa tentang video itu tadi. Jadi saya hanya menguatkan di sini. Jadi karakter dari video tadi yang saya tampilkan. Jadi karakter anak tadi kan melihat di jalan ada pohon yang roboh, ya, tapi semuanya itu tidak ada yang peduli atau tidak ada yang bergerak. Tapi anak itu setelah pulang sekolah melihat ada pohon yang jatuh, pohon yang roboh, kemudian menghalangi lalu lintas. Dia tergerak hatinya, karena keyakinan dirinya, bukan karena siapa-siapa. Jadi karena keyakinan dirinya yang muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana saya harus menggerakkan orang-orang di sekitar ini untuk mengangkat pohon itu. Jadi di sini adalah karakter yang biasa disampaikan atau yang diberikan oleh Bapak Guru di sekolah, itu adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi jadi saya menguatkan, jadi karakter yang diberikan itu adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi menggerakkan lingkungan sekitar. Ya toh, tadi kan sepertinya banyak semuanya hanya diam. Bagaimana pohon itu sehingga kan
jalannya macet gitu. Jadi dari anak tadi tidak ada karena itu tadi penghargaan atau karena biar dia jadi mendapatkan apresiasi, tidak seperti itu. Jadi keyakinan dari dirinya, muncul dari dirinya bahwa dia bagaimana caranya untuk menolong orang yang untuk kemacetan di jalan itu. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu kita harus keyakinan dari dirinya, muncul dari dirinya Bapak Ibu. Jadi muncul dari dirinya sendiri, tidak ada dorongan dari ben aku nanti dapat pujian dari Bapak Ibu guru, ben aku nanti dipuji, biar aku nanti dapat hadiah dari orang tuaku, tidak seperti itu. Makanya mohon kita semuanya di sini bagaimana kita menumbuhkan karakter untuk anak-anak supaya berperilaku yang baik. Lingkungan yang positif itu adalah bisa menumbuhkan karakter yang positif pula. Ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Nah, iya, budaya positif itu tadi adalah salah satu budaya positif itu tadi. Budaya positif yaitu satunya adalah perubahan paradigma. Yang kita bahas untuk hari ini adalah perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Nah, perubahan paradigma belajar. Di sini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kita sudah di Merdeka Belajar. Kurikulum merdeka itu apa? Itu paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan tantangan untuk masa depan di abad ke-21. Kita menekankan pengembangan anak seperti keterampilan berpikir kritis, bernalar kritis, kolaborasi, komunikasi pemecahan dan masalah dan literasi global. Jadi kita untuk di kelas 1 dan kelas 4 sudah menerapkan untuk kurikulum merdeka. Lanjutkan. Nah, dimensi kurikulum merdeka ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Ada 5 dimensi pada 6 dimensi dalam kurikulum merdeka. Ya, lanjutkan. Jadi apa motivasi perilaku manusia? Dari dasar manusia itu sendiri ada motivasi tentang bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pada manusia. Jadi ada perilaku manusia itu yang pertama tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi dari perilaku manusia. Nah, tapi miskonsepsi teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah miskonsepsi. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang salah nih Bapak Ibu menurut William Glasser. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di sini menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, itu kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang itu melihat hal itu sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang itu berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian, menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjutkan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Kalau kita misalkan melakukan kesalahan, melakukan perilaku yang tidak baik, itu merupakan suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya. Jadi tidak semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Akhirnya orang lain itu bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kita memaksa. Biasanya kalau kita Bapak Ibu guru, kalau kepingin anaknya itu menurut dengan kita dengan segala bagaimana untuk membujuk anak itu bisa menurut dengan kita ini. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu kalau bersama anak didik atau itu ya, kita berikan kolaborasi. Jadi kita tidak memaksa atau bagaimana kita membujuk supaya dia mengikut kita. Ya, kita adalah seperti tadi. Jadi kita kolaborasi. Lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan apa yang ada? Seperti peduli, itu tadi ya dari video pembelajaran tadi, peduli. Kemudian keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Itu banyak untuk nilai-nilai kebajikan yang timbul dari karakter dari anak-anak yang bisa kita munculkan di situ. Lanjutkan. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu adalah segala yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Misalkan kalau kita dulu di waktu masih sekolah, di bangku sekolah, kita dihukum, misal penjenengan sampai sekarang itu usia sekarang sudah berkeluarga semua, itu masih teringat membuat waktu pas kita dihukum saat sekolah? Masih ya? Ya, itulah adalah hukuman. Jadi hukuman itu adalah sakit. Nah, di sini konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu itu harus terjadi. Nah, di sini konsekuensi harus terjadi itu sebagai contohnya seperti ini. Dia menumpahkan air. Ada anak didik kita menumpahkan air di meja. Konsekuensinya apa? Dia membersihkannya. Itu konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Jadi kalau misalkan dia itu berbuat salah untuk dirinya sendiri, misalkan itu tadi dia menumpahkan, konsekuensinya tanggung jawabnya dia adalah membersihkan, tapi bukan hukuman. Seperti itu. Dan dia tidak merasa sakit. Dia tidak merasa sakit. Itu adalah konsekuensi. Restitusi, apa sih restitusi itu? Contohnya adalah merupakan pilihan. Nanti akan kita bahas untuk di selanjutnya. Contohnya seperti ini, tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang sangat panjang. Itu tadi kita selalu teringat bahwa kita pernah dihukum sama Bu itu loh. Saya tuh pernah dihukum sama Pak itu. Itu akan memori kita tuh terus sampai kita pun tua pun itu masih teringat. Gitu. Konsekuensi itu tidak nyaman pada murid, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Itu tadi sepertinya murid membersihkan karena dia menumpahkan air, kemudian dia membersihkan. Pada saat itu juga, pada saat itu dia merasa tidak nyaman, tapi selanjutnya di jangka panjang dia sudah lupa. Kamu kemarin kenapa? Apa ya? Nggak tahu. Jadi karena dia tidak merasa sakit. Kan tadi pada saat itu dia merasakan tidak nyaman, tapi untuk selanjutnya dia sudah tidak apa-apa, nggak ada beban. Tapi beda dengan hukuman. Misalkan hukuman tadi, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis berapa ratus. Nah itu kan teringat dia seperti itu. Nah di sini murid itu akan membenci peraturan akhirnya. Kalau seperti itu kita hukuman, dengan hukuman itu anak akan membenci peraturan. Tapi pada konsekuensi di sini murid itu anak itu menghormati peraturan. Itu tadi. Ini bedanya. Kalau hukuman anak itu akan benci dengan peraturan itu. Dan konsekuensinya, kalau konsekuensi itu anak akan menghormati peraturan. Kemudian di restitusi itu murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Jadi perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu. Nah, contohnya negatif seperti ini. Di hukuman, awas ya, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas lo ya, ya itu hukuman. Tapi itu akan menyiksa siswa atau menyiksa
anak. Tapi di sini di konsekuensi itu netral, lakukan apa yang saya katakan, konsekuensinya. Kemudian di restitusinya, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Restitusi ini adalah itu memberikan motivasi atau dorongan itu anak itu apa itu namanya, mengerti apa dia yang kesalahan pada dirinya. Jadi seperti bahasanya itu memancing gitu loh, motivasi dari dorongan. Apa yang kamu lakukan hari ini? Seperti itu. Dia akhirnya mengutarakan, ya Bu, saya tadi menumpahkan air di meja. Nah, seperti itu. Lanjutnya. Nah, di sini. Tadi kan sudah itu ya. Saya sudah beberapa sedikit memberikan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi. Coba sekarang yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Konsekuensi. Menurut Bu Nur, kok penjenengan makanya konsekuensi? Menurut penjenengan bagaimana alasannya kok konsekuensi? Kalau seandainya masuk di tata tertib, seandainya di situ tertulis kalau terlambat hadir di sekolah akan disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Seandainya masuk tata tertib, berarti si anak itu melanggar. Mungkin ada yang menanggapi dari pendapatnya Bu Nur? Mungkin dari Bu Eni? Berikan. Oh enggak, Bu Eni? Iya, oke. Menurut saya itu adalah hukuman. Karena anak melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka melakukannya. Kalau konsekuensi itu adalah berupa akibat dari yang sudah dia lakukan. Jadi dalam poin ini adalah hukuman. Iya, terima kasih. Iya, tapi sebenarnya tadi Bu Nur juga betul. Itu kan aturan Bu. Jadi itu adalah konsekuensi. Ya. Gini, hukuman itu adalah sebetulnya yang disampaikan Bu Eni tadi. Hukuman itu adalah sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu, seperti itu. Tidak melakukan itu, tapi dia tahu dia aturannya seperti itu. Tapi kalau keyakinan dia berbuat salah, ada hubungannya. Seperti yang saya contohkan tadi. Dia menumpahkan air, konsekuensinya apa? Dia membersihkan. Jadi dari yang dia lakukan, gitu. Konsekuensi dan hukuman. Oke, yang ketiga coba, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, iya betul. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, ya. Lanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Hukuman, iya. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya, ya. Betul, itulah hukuman dan konsekuensi, jadi bedanya seperti itu. Lanjutkan. Nah, dihukum karena penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu termasuk hukuman juga. Kok bisa? Coba. Penghargaan efektif itu jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Itu penghargaan yang efektif. Contohnya apa? Misalkan Bu Wahidah memberikan saya, Bu, mau sarapan Bu? Oh ya, terima kasih. Itu adalah penghargaan yang efektif. Jadi tidak ada yang berkelanjutan. Saya nanti tak memberikan itu ya biar nanti mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari teman atau itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, suatu penghargaan adalah suatu benda yang peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal ini dia mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu, kalau misalkan kita di kelas ada anak yang
hari itu mendapatkan nilai baik. Itu kita misalkan, wah dapat nilai 100 untuk Mas Ahmad, luar biasa, misalkan seperti itu. Itu coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan yang tidak dapat ucapan tadi seperti itu, anak-anak yang lain itu bagaimana perasaannya? Sedih kan? Nah itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu juga seperti itu, sangat menyakitkan juga bagi anak yang tidak dapat saat itu juga. Seperti itu. Kemudian jika penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, betul kan? Tadi saya besok kalau biar mendapatkan bintang, oh iya, bintang, misalkan bintang di kelas itu ya, di kelas kita menempelkan bintang-bintang yang hari ini tertib, yang hari ini nilainya baik, yang hari ini mengerjakan tugas dapat bintang 5, terus yang tidak dapat bintang, itu tadi. Nah itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan untuk siswa. Kemudian lanjutkan ya, penghargaan itu menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaan itu adalah merupakan hukuman bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan tadi. Misalkan itu tadi, yang hari ini baik sikapnya, hari ini tertib mendapat bintang 5, koempel, dapat bintang 5. Yang tidak, dia sedih. Seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi, memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman. Seperti itu. Karena keduanya itu mengendalikan perilaku seseorang. Kalau saya enggak, besok saya paling yang dapat bintang ya si itu aja. Saya enggak. Karena itu tadi, karena dia sudah down ya. Dia tidak dapat kecewa, tidak mendapatkan penghargaan. Nah itu tadi. Jadi penghargaan dan hukuman itu ada sama, keduanya itu mengendalikan perilaku seseorang. Hukuman juga biar dia lebih baik gitu, tetapi sangat menyakitkan. Penghargaan sesuatu yang kita berikan baik, tapi juga belum tentu hasilnya baik untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi sama-sama. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama. Jadi merupakan sangat mengendalikan perilaku seseorang. Kalau tadi yang penghargaan, anak biar lebih baik. Kalau hukuman, anak bisa untuk tertib. Itu tapi sama. Keduanya itu hanya mengendalikan perilaku seseorang. Next. Nah, ini restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, dengan sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka tanpa dia merasa bersalah atau minder seperti itu. Nah, restitusi ini juga proses kolaboratif untuk mengajarkan murid itu mencari solusi atas permasalahan yang dia perbuat. Nah, ciri-cirinya bagaimana restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kamu nggak mengerjakan PR, kamu menulis, saya harus mengerjakan PR 100 kali. Itu kan namanya hukuman. Nah, di situ anak itu gimana? Dia tidak jerah akhirnya. Nggak apa-apa nulis itu lagi, tapi tidak ada keyakinan dari dirinya sendiri. Bagaimana memunculkan biar itu nanti dia untuk lebih baik. Nah, di sini restitusi itu adalah menebus kesalahan yang dia perbuat, belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Seperti ini. Ya, kamu tadi kan nggak mengerjakan PR, tahu nggak kesepakatan kelas apa yang kita buat? Iya Bu. Nah, tadi anaknya tuh sadar sendiri. Sadar dari keyakinan dia sendiri. Terus apa? Solusinya apa kalau seperti ini? Ya Bu, saya akan mengerjakan PR saya. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya muncul dari dirinya sendiri. Restitusi. Menguatkan. Restitusi di sini adalah menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi di sini fokus pada solusi. Jadi tapi solusinya itu bukan kita yang membuat, tapi anak. Itu tadi. Kalau seperti itu bagaimana?
Terus apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya akan. Nah seperti itu, itu adalah dia mencari solusinya sendiri. Kemudian restitusi di sini adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak setelah dia berbuat salah seperti itu, dia tidak merasa minder seperti itu, karena dia yakin pada dirinya sendiri bahwa kesalahan yang dia perbuat, dia belajar dari kesalahan dia, nanti akan memperbaiki lagi. Tapi dia akhirnya percaya diri. Tapi kalau kita memberikan hukuman, sudah gitu, dia tidak pede, tidak percaya diri pada teman-temannya, dia akan minder, Bapak Ibu. Next. Nah, seperti tadi saya menyampaikan keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu kok tidak peraturan kelas ya? Kenapa? Harusnya kan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Menurut penjelasan harus beli. Kenapa kok tidak peraturan kelas, tapi kok keyakinan kelas? Nah, dari situ, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita bersepeda motor? Tujuannya apa? Biar tidak ditilang Bu, seperti itu kan Bapak Ibu? Iya. Oke. Ada mungkin ada yang punya pendapat lain? Iya betul, demi keamanan. Lah nanti kalau misalkan penjenengan punya pikiran, ben nggak ditilang, tak nggak itu. Nanti misalkan kalau mau ke pasar Turus seperti itu, kan nggak melewati itu, nggak usah pakai helm. Nah seperti itu. Itu adalah ya kenapa? Dari keyakinan kelas. Jadi bukan karena aturan. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, seperti itu. Ini bukan karena aturan, tetapi karena keselamatan dan kesehatan itu tadi. Nah, nilai-nilai keselamatan, nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Di sini nilai-nilai kebajikan universalnya adalah bagaimana ya dari apa itu sudah tersurat dari sini. Jadi nilai kebajikan apa yang ada yaitu tentang keyakinan diri. Next. Nah, keyakinan kita bisa membuat tabel T dan tabel Y. Bagaimana seperti ini? Contohnya seperti ini. Rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Tampak seperti memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah ketika kepada atau keberhasilan dari teman-teman. Tadi itu ada tabel T. Kita bisa membuat dengan tabel Y. Di sini adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan kita bersama, itu kita terdengar. Jadi kita memberikan budaya-budaya positif, bisa membuat senang seperti ini. Terlihat, itu kita berempati terhadap perasaan orang lain. Kita melihat, terdengarnya itu tadi dengan nanti akan segera saya kembalikan. Nah seperti itu. Kemudian berperilakunya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja dan sebagainya. Next. Apa sih di sini tadi sudah restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan bertahan hidup. Salah satu yang utama pada siswa itu di sini adalah kebutuhan dasarnya 1, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu sangat kalau kita hargai, ya kita hargai sebagai anak itu. Nah itu suatu motivasi bagi dia. Jadi kita nanti akhirnya itu jadi bapak ibu yang diidolakan murid. Kalaupun tidak masuk, kayaknya apa ya nggak masuk ya, sepi rasanya seperti itu. Oke, next. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Jadi, yang pertama, apakah kita sebagai penghukum, kita lihat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernahkah kita Bapak Ibu kepada siswa-siswi kita sebagai di sini adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pernahkah?
Pernah ya? Oke, saya juga pernah loh Bu menghardik. Kamu lagi rame lagi itu tadi. Itu juga sebagai penghukum itu, menghardik, membuat orang merasa bersalah. Jadi berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Saya sering kali ini kalau seperti ini. Jadi anak-anak saya merasa ya itu tadi saya harus bagaimana kamu itu kok mesti begitu beginilah itu. Saya alami. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini sudah levelnya itu sudah lebih baik dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Nah, di level sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kenapa tadi kamu kok rame? Alasan apa? Kenapa tadi kok rame? Kenapa kamu? Nah itu tadi kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Di sini menghitung dan mengukur. Kita memantau. Di sini bisa levelnya juga lebih tinggi dari teman itu. Nah, yang diharuskan dan diwajibkan kita di sini bisa sebagai manajer kontrol. Sulit memang, tapi kita berusaha bersama-sama untuk sebagai manajer kontrol bagi anak didik kita. Itu tadi mengukur pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jadi anak itu nggak merasa dihukum, nggak merasa dia itu akhirnya dia itu minder dengan teman-temannya itu tadi. Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, manajer. Jadi nanti akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu ada solusi sendiri yang muncul dari anak dirinya sendiri. Nah ini, next. Nah ini seperti ini. Dari ini contoh-contoh dari penghukum. Saya tidak peduli seperti itu, menghardik ya. Maafkan saya. Kemudian dari sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya begitu. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh. Next. Nah, di sini nanti yang terakhir lagi segitiga restitusi. Di sini ada 3 tingkatan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, di sini kita tingkatan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Jadi membuat anak itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu tadi ada apa Torik? Kamu tadi kenapa? Itu Bu, saya mau mukul. Seperti itu. Kenapa kamu kok memukulnya? Nah seperti itu. Jadi menstabilkan identitas dulu. Gak langsung nyapa kamu tadi, kamu mukul itu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang tingkatan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah tadi kan kamu memukulnya ya, iya Bu misalkan. Terus kenapa kamu melakukan itu? Lah saya diajak loh Bu. Oh begitu. Kalau Bu Sri mungkin jadi Torik mungkin juga akan marah seperti itu ya. Mungkin akan juga memukulnya. Tetapi, nah itu adalah menstabilkan kesalahan, memvalidasi dari kesalahan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan tadi kamu memukul, ya Bu. Tahu nggak dari tindakan kamu tadi apa itu kamu melakukan atau pelanggaran di keyakinan kelas A kita? Ya Bu. Apa? Tidak menyayangi teman. Saya memukul teman. Nah, seperti itu. Keyakinan. Jadi memunculkan keyakinan. Oh begitu. Terus apa yang kamu perbuat dari kesalahan kamu tadi? Ya Bu, saya akan meminta maaf. Nah, seperti itu. Next. Nah, alhamdulillah sudah dari materi-materi yang saya sampaikan itu tadi, mulai dari disiplin positif, untuk pengembangan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, terus posisi kontrol, dan yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Mungkin sebelum saya akhiri ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, tidak pertanyaan ya, tapi menyampaikan sesuatu atas apa yang saya sampaikan tadi. Monggo, mungkin ada yang bisa menambahi. Bu, saya ingin menambahi tadi yang disampaikan Bu Sri itu menurut saya kurang seperti ini. Monggo Bu. Siapa? Iya Bu Iza. Terima kasih. Menanyakan
mengingatkan lebih tepatnya. Ketika ada suatu permasalahan yang kita lakukan itu tadi kan sebenarnya kita menanya, mengkonfirmasi, lah itu dalam rangka mengkonfirmasi itu bagaimana posisi anak itu, apakah kita panggil sendiri atau bagaimana? Nah, sedangkan kita kan ini kalau di lingkup Al-Arif waktunya hanya segini dan ada materi dan ada anak lain yang juga perlu diperhatikan. Nah, itu bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Terima kasih. Suatu pertanyaan yang menarik Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu Ija. Semoga saya nanti jawaban saya itu ya Bu. Menurut penjenengan sudah gitu ya. Kalau mungkin kurang nanti disampaikan sama Bu Eni. Ini iya mungkin dari pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi bagaimana waktu ya yang ditanyakan tentang waktu bagaimana untuk mengatasi itu tadi. Nah kebetulan kemarin itu saya waktu pas praktek tentang kasus itu juga seperti itu Bu. Jadi di sini kita sebagai wali kelas itu sebenarnya untuk di apa itu namanya di sekolah dasar wali kelas itu juga sebagai BK bimbingan konseling. Nah itu nanti kita di sini bagaimana kita menyelesaikan masalah yang diperbuat anak itu. Kita ya itu tadi kita bisa memanggilnya ataupun kita di sini adalah sebagai yang diharuskan dan diwajibkan kita di sini adalah sebagai manajer kontrol. Itu nanti kita selidiki dulu. Jadi tidak harus langsung memanggilnya itu tidak. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan apa yang sebenarnya. Setelah itu kita sudah sesuai, oh iya karena ini tadi laporan-laporan dari A, B, B, B itu C. Ya setelah itu nanti setelah mungkin setelah pembelajaran atau bagaimana nanti misalkan kalau saya kemarin Torik nanti itu ya sama Bu Sri dulu ya. Kenapa Bu? Nggak apa-apa, ini bincang-bincang saja. Itu seperti itu. Jadi anak itu nggak dredeg dulu. Kenapa ya kayak seperti itu. Ini saya juga belajar Bu, tapi ya itu proses. Saya juga belajar. Jadi kita di sini diharapkan sebagai manajer kontrol terhadap anak. Terima kasih. Semoga bisa diterima Bu. Insya Allah bisa. Setelah penjelasannya sangat mantap. Ini sama nggih? Sudah. Nah itu tadi ya. Jadi untuk penguatan kita semuanya, kita di sini adalah pembelajaran nanti untuk di kurikulum merdeka itu berpihak pada murid. Artinya apa? Di sini tidak artinya merdeka belajar itu tidak seenaknya kita apa itu anak itu menerima hak anak itu tidak seperti itu. Merdeka belajar di sini kita sebagai guru di sini adalah menuntun anak yang dulunya itu anak itu diibaratkan sebagai kertas putih yang masih polos, guru untuk menuliskan kertas itu tadi. Tetapi di sini tidak, guru anak-anak itu sudah sebagai gambaran yang samar, Bapak Ibu. Kita tinggal menebalkan saja. Jadi anak itu sudah mempunyai kodrat alam yang berbeda yang dia miliki sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat alamnya. Tidak harus sama. Kamu itu loh matematika kok mesti ngangel leram toh. Itu seperti saya seperti itu. Nah, di sini nanti kita belajar bersama-sama. Kita harus memahami karakter anak didik kita. Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Berdiferensiasi itu artinya ya seperti itu Bapak Ibu. Di pembelajarannya sama, tetapi kita di sini adalah nanti memberikan untuk lembar kerjanya itu berbeda sesuai dengan tingkatan pengetahuan anak. Tapi di sini untuk di kurikulum merdeka itu kita tidak menilai dari pengetahuannya saja, ya, semua dari keterampilan seperti itu. Jadi di sini saya tekankan lagi, mari bersama-sama kita di sini menuntun anak didik kita menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya. Kita di sini diibaratkan guru itu sebagai Bapak Ibu, dan sekolahan ini adalah sebagai salahnya adalah bibit. Saya di renungan hari ini menjadi itu bahagia seorang petani yang merawat padi di persemaian. Terkadang
semuanya itu sangat bagaimana mendukung dan mensupport saya sampai saya bisa seperti ini. Kalau tidak tanpa teman-teman semuanya juga saya nggak tahu lagi. Dari yang semua juga Ibu Nunung yang selalu menyemangati saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Gustianti. Materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita adalah Bapak Ibu guru yang langsung berkecimpung di dunia pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu guru, masih semangat? Mari kita bersama-sama melakukan salam semangat. Salam semangat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Oh, ekonomi. Oke, kita bersama. Salam semangat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Sri Gustianti sebagai narasumber pada seminar pembelajaran hari ini. Materi yang disampaikan sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan menyimak dan juga belajar bersama dalam seminar di acara berbagi praktek baik di hari ini. Bunga melati warnanya putih, bunga mawar ada yang merah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang baik hati atas perhatian panjenengan semuanya. Semangat maju bersama, berdedikasi di dunia pendidikan demi majunya pendidikan negeri ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.